mereka pun meratap dan menangis karena perahu motor karya Inang yang ditumpangi oleh umat yang menghadiri syukuran tahlilan teman kelas saya di Pulau Pantai pada di Kerajaan SPD yang sekarang berisi di Afrika Mozambik. Perahu mereka tenggelam dan ada 66 penumpang. Dari 66 penumpang itu ada 22 orang yang meninggal tidak bisa diselamatkan. Dan kebanyakan yang meninggal itu adalah perempuan dan Nona Marin Sandra, salah seorang penumpang yang selamat, menuturkan kisah bagaimana ayahnya, Bapak Marcelus Sandra, berjuang dan berkorban menyelamatkan dirinya dan juga para penumpang yang lain. Berikut saya mengutip langsung kata-katanya. Aku masih ingat betul, aku orang pertama yang terlontar dari kapal itu. Aku sama sekali tidak bisa berenang. Bapakku datang dari arah berlawanan dan mendorongku menuju kapal yang ke arus. Aku diberinya 9 papan, lalu dia mengingatkanku untuk tetap bertahan pada badan kapal yang letaknya beberapa meter di bawah kaki. Usai mengamankan aku, Bapak berjuang menyelamatkan sesama korban. Dia berenang ke arah badan kapal, menarik bilah-bilah papan yang tersusun pada dek, lalu berenang mencari korban untuk membagikan bilah-bilah papan. Bukan cuma sekali Bapak lakukan itu. Dia terus berenang ke sana kemari mencari korban. Berenang lagi ke arah badan kapal untuk mengambil apa saja yang bisa menyelamatkan korban, terutama yang tidak bisa berenang. Sampai Bapak kelihatan letih sekali. Melihat Bapak berenang di arahku lalu berkata, Bapak sudah tidak kuat lagi. Sampaikan salam buat Mama di rumah, jaga adik-adikku baik-baik. Lalu Bapak jatuh ke lautan. Sejak itu aku tidak melihat apa lagi. Isak tangisku pecah, hatiku serasa diangkat. Perih hatiku menyaksikan dengan mata kepala sendiri Bapak tenggelam ke laut setelah menyelamatkan aku dan menyelamatkan begitu banyak korban. Lemas seluruh tubuhku, tulang-tulangku seperti hendak terlepas dari. Kisah ini kita bisa baca lebih lanjut di buku Suri Pelita. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bapak Marcelus Sandra tidak meninggal kalau saja setelah dia menyelamatkan anaknya, yang memilih untuk tetap bertahan di atas kapal yang terapung. Tetapi ternyata tidak demikian. Baginya, hidup justru baru berarti ketika dikorbankan untuk keselamatan banyak orang. Karena itu, dia memilih untuk berenang dan berenang menyelamatkan orang lain. Hingga akhirnya dia capek letih, lalu mati tenggelam di hadapan orang yang dikasihinya yang telah diselamatkan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang kasih Allah kepada umat. Dalam bacaan pertama melalui Musa, Allah menyatakan kasihnya dengan memberikan sabdanya jangan Allah menuntut bagi bangsa Israel. Bangsa Israel pun berjanji untuk mendengarkan dan melaksanakan amanat Tuhan itu. Dengan itu mereka akan selamat. Dalam bacaan Injil, kasih Allah terungkap dalam pemberian diri Kristus. Yesus Putra Allah memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk keselamatan manusia. Ambillah, inilah tubuh. Ambillah, inilah darahku yang
Dengan menerima dan menyantap tubuh Kristus, maka tubuh kita pun menjadi satu dengan tubuh kita. Hati kita menjadi satu dengan hati Tuhan. Jiwa kita menjadi satu dengan jiwa Tuhan. Katakan, barang siapa makan dagingku dan minum dagingku, dan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebagai pengikutnya kita diminta untuk selalu mengenal pemberian diri kita sendiri dengan menghayati hidup yang ekaristis. Ada dua cara. Pertama, datang keseharian. Pada keseharian atau pada hari minggu. Kedua, membagi-bagikan atau memberikan apa yang kita punya untuk yang lain. Tadi telah ada sangat inspiratif dari Bapak. Apa yang kami punya? Jangan berpikir terlalu besar. Mungkin bisa beri ciri ringan kepada kunjung tetangga yang sakit. Tolong, kalau memang ada kelebihan, kumpul uang untuk perawatan. Jangan tunggu orang mati dulu baru kita kumpul uang. Kenapa? Jangan juga hal sederhana bisa dilakukan dalam menghayati hidup yang ekaristis. Kali pengetahuan kita, pengalaman kita, keterampilan kita, bagi waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, bakat kita, tenaga kita. Atau juga dengan cara yang sederhana, beri sapaan, senyuman. Pak dosen saya dulu katakan, jangan bukan lobe. Tahu bukan lobe? Tahu lobe? Lobe itu bola kuning dan itu ada gambar benua Amerika, benua Afrika, Asia, Australia. Ada pulau Jawa, ada pulau Sumatera, ada pulau Kalimantan, ada pulau Flores, ada pulau Timur, ada Papua, ada Nela, ada Pacific dan seterusnya. Bukan lobe artinya. Dia tidak pernah senyum, seolah-olah seluruh dunia ini ada. Palanya. Dengan cara yang sederhana, kita menghayati hidup yang ekaristis. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita menanamkan semangat untuk saling memberi, saling berbagi. Dengan itu kita telah memaknai pesan Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan. Dan bahwa apa yang kamu lakukan